peserta sekalian, maaf telah membuat menunggu. Tidak lama lagi kita akan tiba di tempat ujian terakhir. Ujian babak terakhir ini diadakan dengan sistem 1 lawan 1. Sekarang kuumumkan urutan pertarungannya. Ini Jangan-jangan yang bisa lulus ujian tahun ini? yang lulus 1 orang. Bagaimana? Pembagian lawan yang cukup menarik, kan? Ini tidak benar kan? Yang bisa lulus hanya 1 orang saja. Wah, dari pertarungan pertama kau sudah berhadapan dengan Yosoka. Wah, benar. Hai, kumohon, bagaimanapun caranya, kau harus menang. Jangan sampai dia menjadi lawanku yang berikutnya. Aku yang menang. Itu pasti. Jangan salah paham dulu. Persyaratan untuk bisa lulus dari ujian terakhir adalah cukup hanya dengan memenangkan 1 pertarungan saja. Pendek kata, sistem turnamen ini adalah peserta yang sudah memenangkan 1 pertarungan tak perlu bertarung lagi. Jadi, puncak yang teratas ini menunjukkan peserta yang gugur ujian. Itu berarti peserta yang gugur dalam ujian hanya ada 1 orang. Benar, aku memberikan lebih dari 2 kesempatan pada tiap peserta untuk bisa menang. Kau jangan mengagetkan begitu. Kalau begini ternyata mudah kan? Kurapika, kau mengalah saja pada Yosoka. Ingat ya. Apa kau tidak bisa diam? Lagi pula kalau belum mencoba kita tidak akan tahu sistem ini mudah atau tidak buat kita. Para peserta sekalian, setelah ini kami akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Tapi sebelumnya itu saya akan menyebutkan urutan pertarungan satu persatu. Dengarkanlah baik-baik. Pertarungan pertama, peserta nomor 44 Yosoka melawan peserta nomor 404 Kurapika. Pertarungan kedua, peserta nomor 405 Gon melawan peserta nomor 294 Hanzo. Pertarungan ketiga, antara peserta yang kalah dalam pertarungan pertama melawan peserta nomor 191 Podro. Begitulah, sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan. Apa alasan dari pembagian lawan yang tidak adil? Pertanyaan yang sangat wajar. Pembagian pertarungan ini diputuskan berdasarkan dari nilai yang telah didapatkan dari berbagai ujian yang telah kalian ikuti selama ini. Singkatnya, peserta yang telah mendapat nilai bagus akan diberi kesempatan yang lebih banyak. Aku tidak bisa menerima penilaian itu. Beritahu kami secara lebih rinci sistem penilaiannya. Tidak bisa. Kenapa? Masalah penilaian itu adalah urusan panitia. Tidak bisa dijelaskan semuanya pada kalian. Baiklah. Paling tidak akan diberitahu secara penilaiannya. Penilaian pertama, secara garis besar dibagi menjadi 3. Nilai dari kemampuan fisik, nilai dari kemampuan mental, nilai dari kesan yang ditimbulkan. Ya, begitulah kemampuan fisik itu adalah gabungan dari unsur-unsur berikut, yaitu kegesitan, kemampuan daya tahan tubuh, dan kemampuan panca indera. Kemampuan mental adalah daya tahan terhadap tekanan, adaptasi, pengambilan keputusan, dan imajinasi. Kedengarannya hebat ya. Iya. Jangan berisik. Karena kalian bisa bertahan sampai ujian babak terakhir, maka tak ada yang perlu diragukan pada diri kalian. Yang terpenting adalah kesan yang ditimbulkan. Kesan? Ini adalah sesuatu yang tak bisa diukur hanya dengan patokan yang sudah ada. Kalau disebut dalam kata-kata, mungkin itu adalah kualitas sebagai seorang hunter. Kualitas sebagai seorang hunter? Dan urutan inilah hasil dari semua yang telah kalian lakukan dalam ujian sebelumnya. Penjelasan saya cukup? Di luar? Aku tidak apa-apa.
Seharusnya aku lebih unggul dalam hasil ujian. Ternyata dari segi kualitas, aku kalah dengan Gon. Ternyata ujian ini memang tidaklah sesederhana yang diduga. Penjelasan tadi pasti telah memberi kejutan mental yang cukup besar pada Killua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentang cara bertarung. Apa itu sudah ada ketetapannya? Tidak, tak ada ketetapan dalam cara bertarung. Senjata apapun boleh, tak ada pelanggaran. Dianggap menang kalau lawannya mengaku kalah. Hanya saja peserta yang menyebabkan lawannya mati akan dianggap gugur. Dan saat itu juga, seluruh peserta yang tersisa akan dianggap menang. Dan ujian ini berakhir. Kalian mengerti? Yang kelihatannya paling berisiko dia. Pertanyaan yang lain? Nah, Ketua, silahkan. Terima kasih. Dari berpuluh-puluh ribu orang yang berminat ingin menjadi hunter, kalian bersembilan sungguh hebat. Karena bisa terus menang dan bertahan sampai di ujian babak terakhir ini. Sebagai ketua Dewan Juri, aku ingin mengucapkan selamat pada kalian. Hanya dengan satu kemenangan lagi, maka kalian akan bisa mewujudkan cita-cita dengan menjadi seorang hunter. Kudoakan keberhasilan kalian dalam ujian ini. Sekarang kita mulai ujian babak terakhir. Saya akan bertindak sebagai wasit pertarungan. Nama saya Rui. Nah, pertarungan pertama. Peserta nomor 44, Hyosoka melawan peserta nomor 404, Kurapika. Silahkan maju. Berjuanglah! Ya, aku pasti menang. Bodoh, sudah kubilang kan, kau mengalah saja. Aku punya tujuan hidup. Apa? Selama dendam sukuku masih belum terbalaskan, aku akan terus mencari orang-orang itu untuk membalaskan dendam saudara sesuku. Karena itulah aku pasti akan menjadi seorang hunter. Aku telah berjanji di dalam hidupku. Itulah sumpah sukuku. Aku cuma tak ingin Hyosoka kalah dan menjadi lawanku nanti. Tenang saja, Kurapika pasti akan menang. Itu pasti. Makanya, yang kumaksudkan bukan itu. Prajurit Kuruta yang memiliki harga diri tinggi dan alih sunat yang kejam dalam sejarah. Dalam hal kekuatan tampaknya Hyosoka lebih unggul. Tapi bocah dari Kuruta itu pun bukan orang biasa. Ujian tahun ini benar-benar mendebarkan. Aku sudah lapar. Nah, mulai. Kau boleh lepas sarung senjatamu. Memang itu mauku. Bagus sekali. Lebih baik kau pegang erat-erat seperti itu. Aliran Mitori, itu artinya menggunakan dua pedang yang dijadikan satu. Kau tahu itu? Oh, kalau kartunya tinggal setengah, jadi tidak bisa main. Begitu juga dengan pedangmu itu. Karena itu pegangi erat-erat, jangan sampai lepas, ya. Aku takkan kehilangan pedangku. Takkan pernah. Semoga saja begitu. Kurapika, awas! Belakangku! Sudah kuperkirakan. Bagus sekali, penuh tenaga. Kedua-duanya sama hebat. Mereka berdua itu hebat ya. Kurapika hebat. Lebih baik aku tak usah bertengkar lagi dengan dia. Sepertinya mereka berdua sama-sama bisa memperkirakan langkah apa yang akan diambil oleh lawan berikutnya. Bagaimana perkembangan pertarungan ini selanjutnya ya? Ini sangat menarik. Kapan makan siangnya ya?
mulai. Sekarang, giliran Hisoka yang mulai menyerang. Serangan dari seorang tukang sulap. Hai kamu. Bagaimana kalau ku beritahu hal yang sangat bagus? Apa itu? Kau tahu, kau itu sebenarnya sudah kalah dariku. Kenapa bisa bicara begitu? Benar kan? Kurapika, Dia terlihat aneh. Apa yang terjadi? Mungkin Mau pergi kemana kau? tadi sudah kuduga pedangnya sudah retak. Kau tahu, biarpun aku ini dipanggil sebagai ahli sulap, tapi aku ini bukan seorang penyihir. Karena aku ini selalu berpikir secara ilmiah. Kartu yang pertama tadi bukan asal dilempar saja. Sudah kuperkirakan kalau akan jadinya seperti itu. Pasti dia tidak akan mundur begitu saja. Apa yang akan dilakukannya? Kurapika, Sudah cukup, Kurapika. Kau tak perlu bertarung lebih dari ini. Jangan memaksakan diri. Lebih baik berusaha untuk pertarungan berikutnya. Kurapika. Kau tidak mau menyerah ya? aku juga akan memberitahumu sesuatu yang bagus. Memang menyakitkan kehilangan satu pedang, tapi pedang yang hilang ini akan kuganti dengan kebanggaan diriku. Akan kumulai lagi seranganku. Begitu. Persiapkan dirimu. Apa boleh buat kalau begitu? Kurapika, Hisoka, kau sudah mengerti kan? Kalau sampai lawanmu mati, kau akan langsung dikeluarkan. Karena itulah aku sudah berusaha keras untuk memperkecil seranganku. Mestinya dia menyerah saja dari tadi, ya kan? Kurapika, sudah cukup. Jangan berdiri. Berbaring saja di situ. Masih ada kesempatan nanti. Kurapika. Percuma saja bicara begitu. Kenapa? Bisa-bisanya kau tenang begitu. Kalau terus begini, bisa-bisa dia... Hanya ini yang bisa kita lakukan. Sekarang kita hanya menyaksikan dia bertarung saja. Sepertinya kau belum menyerah juga ya. iya, Tapi nanti kau benar-benar mati. Begitu inginnya kau membuatku didiskualifikasi sampai-sampai kau mengorbankan jiwamu sendiri. Jangan begitu. Sifatmu itu sungguh sangat buruk. Ataukah kau benar-benar mengira kalau kau bisa membuatku mengaku kalah? Begitu. iya. Akan kubuat kau mengatakannya. Pasti. Lepaskan kartumu. Cobalah putuskan pedangku yang satu lagi. Biarpun begitu, aku tetap akan menjamu. Oh, bahaya sekali. Usahamu sungguh keras.